Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alinda Nur Afifi. Di sini saya akan mereview materi tentang peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah pada mata kuliah sejarah peradaban Islam. Nama dinasti Abbasiyah diambil asal nama salah seseorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas Ibnu Abdi Al-Muttalib Ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan Sang Abdullah Al-Safah Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Al-Abbas. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal semenjak merapuhnya sistem internal dan performance penguasaan Bani Umayyah yang berujung di keruntuhan dinasti Umayyah pada Damaskus. Maka upaya buat menggantikannya dalam memimpin umat Islam artinya berasal kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapat simpati warga, terutama dari kalangan Syiah, sebab bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan balik keadilan mirip yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Sebelum Daulah Bani Abbasiyah berdiri, ada 3 daerah yang menjadi pusat aktivitas gerombolan Bani Abbas. Antara satu menggunakan yang lain memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan peranannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Nabi, yaitu Abbas Abdul Muthalib. Dari nama dinasti itu disandarkan. 3 tempat itu merupakan Humaimah, lalu Kufah, serta Khurasan. Lalu kemudian ada tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Lalu yang kedua ada Harun Ar-Rasyid, artinya Khalifah kelima asal Khalifahan Abbasiyah yang memerintah antara tahun 786 Masehi sampai 803 Masehi. Kemudian yang ketiga adalah masa Kekhalifahan Abdullah Al-Ma'mun. Nama lengkap beliau adalah Abdullah Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid di tahun 170 Hijriah. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Kekhalifahan Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, ialah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada global Islam. Di masa ini, umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal serta pikiran buat kemajuan insan ketika itu. Pada masa kekhalifahan ini pula yang akan terjadi pemikiran manusia, para pakar ilmu asal aneka macam bangsa di dunia yang waktu itu berkembang saling melengkapi serta menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam global Islam. Pada samping banyak bermunculan karya-karya ilmuwan muslim, bermunculan juga karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku dari aneka macam bahasa dan banyak sekali judul itu dipilih dan diserahkan kepada ilmuwan muslim buat diterjemah ke dalam bahasa Arab. Khalifah menyediakan dana yang sangat besar buat aktivitas penerjemah ini. Para ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah menjelajahi 3 benua buat menuntut ilmu pengetahuan. Ketiga benua yang terpilih artinya benua Asia, Eropa, dan Afrika. Berasal 3 benua ini dianggap mengalami kemajuan yang sangat pesat asal semua ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan serta kebudayaan Islam berkembang juga pada negara-negara barat atau Eropa. Di sana, perkembangan ilmu pengetahuan serta peradaban umat Islam berkembang tidak kalah pesatnya. Berbagai hasil penemuan serta penelitian ilmiah dibukukan sang para ilmuwan muslim. Aktivitas penerjemah asal berbagai kitab karya ilmu besar Eropa terus-menerus berlangsung. Pembangunan tempat kegiatan aktivitas belajar sangat pesat dan sangat diperhatikan sang para penguasa muslim yang ada di sana. Aktivitas
kegiatan belajar diikuti oleh umat Islam berasal aneka macam kalangan. Kota-kota akbar serta berbagai peninggalan yang waktu itu masih bisa disaksikan, artinya bukti sejarah kemajuan, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan umat Islam pada masa Bani Abbasiyah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.